serangga dan hawa penyakit. Kualitas tanaman yang dihasilkan lebih bagus dan tidak kotor. Kan kalau pakai tanah kayak nempel-nempel gitu tanamannya. Kalau kita mau ngasih pupuk atau melakukan apa gitu ke tanaman, kalau yang ada tanah-tanah itu di tanah kita kotor. Nah, terus produksi tanamannya lebih tinggi dibanding dengan media tanam dengan tanah biasa. Sekarang kekurangannya apa sih? Kekurangannya itu dia membutuhkan modal yang besar. Oke, itu udah bahas tentang landasan teoretisnya. Sekarang kita akan bahas tentang penelitian aku nih. Tujuan dari penelitian ini tuh apa sih? Nah, tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman sirih gading. Nah, menggunakan dua media tanam yang akan diuji coba, yaitu menggunakan air biasa, air keran, dan juga menggunakan tanah. Tanah itu dicampur dengan kompos ya. Alat dan bahannya itu pertama adalah tanah plus kompos. Nah, jadi di sini ada komposnya ya. Ini ada pot bunga untuk yang bukan hidroponik. Di sini ada komposnya. Nggak kelihatan ya? Nih komposnya. Dan juga pot bunga dan toples kaca. Ini bukan toples sih kayaknya, ini lebih ke gelas ya, gelas kaca sama air, nah air biasa. Nah sebenarnya kalau bisa tambahin kawat kalau tanaman sirih gadingnya sudah bertumbuh tinggi lah gitu, sekitar 20 cm. Tapi ini berhubung tanaman aku masih kecil, di hari keberapa ya, hari ke-20 itu masih kecil, jadi aku nggak memutuskan pakai kawat untuk penelitian ini. Sekarang kita akan melakukan pembahasannya. Apa sih hasil penelitian aku selama 20 hari ini? Adakah ada kemajuan? Apa sih yang membedakan media tanam air dan tanah itu sendiri pada tanaman sirih gading? Oke, kita akan bahas tentang pertumbuhan tanaman berdasarkan jumlah daunnya. Nah, berdasarkan hasil penelitian aku, jadi aku tuh memiliki 3 sampel. Jadi 3 sampel tanaman menggunakan media tanam air dan 3 sampel tanaman menggunakan media tanam tanah. Nah, untuk yang media tanam air itu ada di antara 3 itu ada 1 tanaman yang menghasilkan akar dan juga dia mempunyai daun pada hari ke-16. Nah, kan yang lainnya belum. Tapi untuk pertumbuhan tanaman yang media tanam tanah, aku sebut aja ya, ini pot 2 ya. Jadi pot 1 itu untuk tanaman media air, pot 2 itu untuk media tanam tanah. Untuk pot 2 ini dia agak sedikit lambat pertumbuhannya. Jadi untuk jumlah daunnya dia belum ada, di antara 3 itu dia belum ada. Kedua, kita akan bahas pertambahan tinggi tanaman pada hari ke hari. Mungkin kalau aku tampilkan videonya nggak terlalu jelas pertumbuhannya, karena pertumbuhannya ya 1 cm atau enggak setengah senti, dan jadi nggak terlalu jelas nanti kalau aku tampilkan videonya. Jadi untuk tanaman pot 1 atau media tanam air, dia tuh pertumbuhannya lebih cepat. Dari hari aku memulai sampai hari ke-20, rata-rata pertumbuhannya itu sekitar ya 7 cm dari tinggi aslinya, yaitu 10 cm dia nambah 7 cm. Terus untuk pot 2, nah dia ini lebih lambat, untuk yang menggunakan tanah ini lebih lambat pertumbuhan tingginya gitu. Dia cuman dari hari pertama sampai hari terakhir dia cuma nambah sekitar 4,5 cm. Jadi bisa tahu dong kita lah, pot 1 atau yang media tanam air itu rata-rata 7, pot 2 dengan rata-rata 4,5. Jadi kira-kira dia 3,5 bedanya. Terus kita akan bahas tentang berdasarkan warna daun. Warna daunnya itu sendiri untuk pot 1 atau
pot dengan media tanamnya air itu dia dari awal sampai akhir 3 sampel tanaman aku itu dia adalah hijau gelap atau bisa dikatakan sehat terus. Dia nggak pernah coklat, nggak pernah kehausan, nggak pernah kekeringan karena dia media tanamnya air. Jadi dia selalu segar tuh, bahkan ada yang menghasilkan daun. Sedangkan pot 2 ya media tanamnya tanah kan, kita kalau menanam mau nyirami tanaman kan nggak boleh sering-sering, harus ada waktunya, harus punya schedule-nya, harus punya jadwalnya. Untuk tanaman sirih gading itu dia disiramnya itu sekitar 2 hari sekali, harus 2 hari sekali, supaya dia nggak terlalu banyak air dan nggak terlalu kekeringan juga. Nah untuk yang pot 2 ini warna daunnya dia ada 3 sampel, ada pot A, pot B, dan pot C. Nanti aku kasih gambarnya. Nah pot A itu dia sehat terus, sama seperti tanaman pot 1. Dia sehat terus, cuma pertumbuhan tingginya yang kurang karena dia dengan media tanamnya tanah gitu. Terus untuk yang pot 2 yang B, aku kasih gambar di sini, yang B itu dia pada hari pertama sampai hari ketiga dia tuh hijau gelap, tapi seketika dia menurun kualitasnya. Pada hari ke-5 dia bisa sedikit kecoklatan, terus pada hari ke-8 sampai hari ke-20 dia menjadi hijau terang. Mungkin dia beradaptasi dulu ya. Mungkin untuk tanaman yang pot 2B ini dia beradaptasi dulu. Terus yang pot 2C yaitu dari hari pertama sampai hari keduanya itu dia hijau gelap, tapi kemudian dia kualitasnya turun dan menjadi pada hari ke-20 dia menjadi coklat. Nih aku kasih tahu ya. Ini yang paling the worst-nya, paling jeleknya. Ini udah coklat begini. Makanya aku kategorikan sebagai coklat karena dia sudah coklat banget. Dari hari ke-11 sampai hari ke-20 dia sudah coklat. Dan makanya aku menyimpulkan kalau pertumbuhan tanaman berdasarkan media tanamnya itu, baik air maupun tanah, yang lebih cepat pertumbuhannya adalah dengan air. Nah, dengan air ya, aku ambil dulu tanamannya. Oke guys, jadi ini yang dengan media tanam air, dia benar-benar hijaunya sehat banget, batangnya kuat, udah ada akarnya guys. Jadi dia udah ada akarnya, udah ada daun baru. Mungkin ini tergantung sifat-sifat daun itu sendiri ya, bagaimana cara dia beradaptasinya. Terus, nah ini yang tanaman pot 2A, dia sehat, cuman untuk pertumbuhan tingginya dia masih kurang karena dia dari tanah. Kenapa sih bisa beda-beda itu kak? Gitu. Kenapa sih bisa yang pot 2 tuh yang ABC tuh beda gitu? Padahal dari takaran pupuknya, takaran tanahnya itu sama semuanya. Aku nggak bedain semua, aku nggak pilih kasih. Terus kenapa gitu? Karena kita dari mengambil tanaman induknya itu aku tuh random. Ada yang daunnya masih muda, ada yang daunnya lebih duluan timbul, lebih duluan muncul dibanding daun yang lain. Jadi daun yang paling tua, nah ini daun yang paling tua yaitu adalah daun pot 2A yang bagus itu. Nah sedangkan yang untuk yang ini adalah daun yang paling muda yang aku ambil. That's why dia kalau kita masih muda kan jadi agak bimbang gitu hidup kita kan, maksudnya masih labil, sama seperti daun yang masih muda juga labil, awalnya hijau gelap lama-lama menjadi coklat. Nah jadi itulah kenapa bisa pot 2A, 2B, 2C bisa beda-beda. Jadi tergantung dari tanaman induknya kita ngambil daunnya itu mana sih yang lebih duluan timbul. Nah jadi sarannya kalau kita melakukan stek itu harus menggunakan bibit
harus menggunakan stek daun, sampel daunnya itu harus yang sudah tua, bukan tua sih, maksudnya yang bagus lah gitu, jangan yang terlalu muda, jangan yang masih muda gitu. Nah, setelah ini aku akan tampilin foto-foto hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-20. Sebenarnya ini aku udah sampai sebulan ya, tapi aku nampilin sampai hari yang ke-20 aja. Oke, selamat menikmati. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.